Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Ketua DPRD dan para wakil-wakil ketua dan seluruh anggota DPRD yang terhormat, yang saya hormati saudara PLT, Sekretaris Daerah yang sekaligus juga sebagai Sekretaris Sekwan, yang saya hormati para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati rekan-rekan media cetak elektronik yang hadir dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diperkenankan hadir di gedung yang istimewa ini dalam rangka menyampaikan nota pengantar keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2024. Tetapi sebelum itu, Pak Ketua yang saya hormati dan pimpinan anggota DPRD yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa jumlah eselon 2, jumlah seluruhnya adalah 29. Yang kedua, jumlah eselon 3 harusnya 178 orang. Tetapi kehadiran di Dewan yang terhormat ini rasanya tidak mencapai angka itu. Maka ini masuk menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemerintahan. Saya sampaikan ini Dewan yang terhormat ini karena memang pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati adalah mitra dari DPRD. Apa yang dirasakan oleh DPRD juga pasti dirasakan oleh pemerintah daerah dalam ini bupati dan wakil bupati. Begitu juga sebaliknya. Tetapi akhir-akhir ini memang seperti ini. Tapi kemarin kami rapat hampir seluruhnya hadir. Ini menjadi catatan penting bahwa dalam pembahasan nanti tidak ada izin yang saudara-saudara meninggalkan tempat. Harus tetap hadir di tempat ketika diperlukan oleh pimpinan dan anggota DPR untuk hadir di gedung parlemen yang terhormat ini. Jadi itu catatan perhatian, karena saya duduk di depan dan menghitung saudara-saudara yang hadir. Ternyata lebih banyak eselon 2, eselon 2A cuma 1. Bapak Ibu hadirin yang hormati, kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Sesuai amanat undang-undang, hari ini saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Menyusun dan menyampaikan LKPJ merupakan salah satu kewajiban kepala daerah sesuai amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut dalam pasal 207 disebutkan LKPJ adalah satu bentuk perwujudan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian LKPJ menjadi sarana komunikasi yang intens dan spesifik, serta sekaligus menjadi ruang konfirmasi terhadap isu dan atau informasi yang dianggap perlu mendapatkan penjelasan. Dan untuk itu, mengawali kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat atas pelaksanaan rapat paripurna di kesempatan ini. Rapat paripurna ini menjadi gambaran konkret hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, LKPJ Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substantif, LKPJ memberikan gambaran terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tahun 2024. Muatan LKPJ mencakup dua hal utama, yaitu satu, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta yang kedua, hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan penugasan. Terhadap penyelenggaraan aturan pemerintah, hal-hal yang menjadi pokok pelaporan mencakup tiga hal pokok, yaitu yang pertama, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Yang kedua, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksana, serta yang ketiga, tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Untuk yang satu ini, rekomendasi ini harap untuk diperhatikan dengan penuh oleh seluruh EPD, karena memang rekomendasi ini kadang-kadang selesai dari DPR masuk laci dan dilupakan. Ini harus dilaksanakan. Ini catatan perhatian untuk seluruh OPD. Uraian terhadap ketiga hal pokok tersebut dalam tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, uraian terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam tahun 2004, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara total penyelenggaraan 50 bidang urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 bidang. Berikutnya, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 bidang urusan. Urusan pemerintahan pilihan sebanyak 5 bidang urusan. Unsur bidang pendukung urusan sebanyak 2 bidang urusan. Unsur penunjang urusan sebanyak 6 bidang urusan. Unsur pengawasan sebanyak 1 bidang pengawas, 4 bidang urusan. Unsur kewilayahan oleh 11 kecamatan, dan unsur kementerian umum sebanyak 1 bidang urusan. Pelaksanaan bidang urusan tersebut diimplementasikan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang tersebar di 30 dinas dan 9 badan, dan 2 sekretaris, inspektorat, dan 11 kecamatan, termasuk 21 puskesmas dan 1 rumah sakit umum. Pengukuhan kinerja dalam LKPJ adalah gambaran capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai urusan pemerintahan dan OPD pelaksana sebagaimana tercantum dalam bab 3 dokumen LKPJ. Yang kedua, kebijakan strategis pemerintah daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Maka kebijakan strategis yang didorong sebagai prioritas adalah 1. Pengendalian inflasi. Yang kedua, penurunan stunting. Yang ketiga, penurunan kemiskinan. Yang keempat, penyediaan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah. Penjelasan terkait kebijakan strategis sebagaimana tercantum dalam subbab 3.3 pada dokumen LKPJ. Bab bagian ketiga adalah tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya. Dalam pembahasan LKPJ tahun 2023 terdapat 52 poin rekomendasi yang disampaikan. Tindak lanjut terhadap 52 poin rekomendasi dimaksud sebagaimana tercantum dalam bab 3 subbab 3.4 dokumen LKPJ. Bapak Ibu hadirin dan pimpinan dan anggota DPR yang terhormati, sistematika LKPJ terdiri dari 5 bab pembahasan.
pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan menguraikan dasar hukum kebijakan pembangunan daerah dan data utama daerah. Bab 2 perubahan penjabaran APBD, menguraikan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun 2024. Dalam tahun 2024 dilakukan 6 kali perubahan penjabaran APBD. Bab 3 hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bab 4 capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Bab 5 penutup. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, beberapa substansi penting LKPJ tahun 2024 yang perlu saya sampaikan antara lain. Dalam hal korelasi dengan kebijakan pembangunan daerah, LKPJ ini disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. LKPJ tahun 2024 adalah penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024-2026. Data umum daerah mencakup aspek geografis, administratif, demokratis, dan perekonomian makro, disusun berdasarkan pedoman data terbaru tahun 2024 sesuai rilis resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang berikutnya, pada aspek pengelolaan keuangan daerah diuraikan posisi pendapatan belanja dan pembiayaan baik dalam APBD untuk maupun di perubahan anggaran beserta dengan realisasi per 31 Desember tahun 2024. Gambaran realisasi keuangan yang disajikan dalam dokumen LKPJ ini adalah posisi realisasi anggaran sebelum diaudit oleh BPK. Pembahasan lebih detail terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dialami pada pembahasan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian nota pidato pengantar LKPJ tahun 2004 yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan atas pelaksanaan rapat paripurna ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, sebagai mitra, sebelum saya menutup sambutan ini juga perlu saya sampaikan perjalanan. Tentu saya akan sampaikan secara tertulis kepada pimpinan dan anggota DPRD. Tetapi beberapa waktu yang lalu kami melakukan perjalanan ke Jakarta. Dan dalam sidang yang terhormat ini perlu saya laporkan untuk menjadi informasi karena kondisi ekonomi, efisiensi, itu sangat memerlukan perhatian dari kita semua. Untuk itu kami mencoba dan diundang oleh BPK Republik Indonesia Provinsi Maluku. Terus kami melakukan kunjungan kepada BRIN untuk aset LIPI yang dulu disebut dengan LIPI. Alhamdulillah puji Tuhan itu sudah diserahkan dan perlahan-lahan sudah diserahkan semua kepada negara. Besok lusa Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, insya Allah sudah menempati BRIN untuk perkantorannya yang lebih layak lagi. Yang kedua, BKN, saya langsung dengan Kepala BKN Republik Indonesia menyampaikan tentang penyelenggaraan pemerintah di daerah dan beliau juga memberikan masukan yang luar biasa. Tinggal saya melaporkan juga kepada Dirjen Otonomi Daerah bahwa akan ada Jokfit, akan ada seleksi untuk 11 eselon 2 yang kosong, yang insya Allah kami menunggu suratnya. Jadi ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan tetap kami laksanakan. Itu juga yang berikutnya ke Gizi, Badan Gizi Nasional, bahwa kita memang diberikan 3 dapur. Tetapi sampai di sana saya menjelaskan bahwa ada siswa Maluku Tenggara dari PAUD SD, TK SD sampai SMA, tambah mentah hamil dan lainnya, itu berjumlah 29.000. Maka alhamdulillah
ditambah satu dapur yang langsung ditangani oleh nasional, dan yang kedua adalah ditambah dengan 2 dapur mandiri yang insya Allah mandiri itu menggunakan uang daerah untuk membangun dapurnya, tapi makanannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau yang didengarkan itu mungkin antara 10.000, tapi yang sebenarnya untuk wilayah Maluku dan Papua itu dinaikkan menjadi antara 13 sampai 14.000 untuk per orang makannya. Ini kita sambut baik ini karena memang ada hal yang luar biasa. Artinya kita kasih makan makanan bergizi, tapi masyarakat yang punya sayur, telur, dan lainnya juga laku, jadi ekonomi juga akan mengalami perubahan, tergantung masyarakatnya mau atau tidak. Yang berikutnya, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Bappenas untuk tahun 2025-26 nanti. Mungkin ada perubahan-perubahan, tunggakan-tunggakan yang belum kita selesaikan kepada masyarakat. Demikian apa yang saya sampaikan, dan lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.